Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Nur Azahra dengan NIM 4524091220 kelas A. Di sini saya ingin membuat video presentasi tentang materi menjadi mahasiswa yang patuh terhadap aturan sosial, sadar diri, demokratis, dan santun. Sebelum itu, saya ingin memberitahu bahwa saya mengambil referensi dari buku ini. Dan langsung saja kita mulai ke pengertian patuh pada aturan sosial. Jadi patuh pada aturan sosial adalah sikap taat atau menurut pada aturan-aturan berkenan dengan masyarakat dan kepentingan umum. Norma sosial merupakan perilaku standar yang disetujui bersama oleh anggota suatu kelompok dan anggota kelompok itu diharapkan akan mematuhinya. Sebagai tingkah laku standar, norma sosial merupakan peraturan yang ditentukan dan disetujui oleh masyarakat mengenai layak atau tidaknya suatu tingkah laku. Pada umumnya, norma sosial merupakan suatu garis panduan bagi anggota masyarakat ketika menghadapi keadaan tertentu. Kepatuhan pada aturan masyarakat memang dapat dimengerti kepentingannya. Kasus yang paling sederhana adalah tentang peraturan dan tatanan-tatanan dalam suatu perdebatan yang membatasi kebebasan berbicara ketika kita menginginkannya. Tanpa kebebasan ini, berbicara dan mengajukan apa yang kita inginkan nyata-nyata akan membuat kacau dan tidak akan bernilai bagi kita. Dengan demikian, ketika peraturan-peraturan seperti itu dikemukakan, suatu keseimbangan akan muncul dan kebebasan yang dinilai sebagai kurang penting atau kurang bernilai harus berada di bawah kebebasan yang lain. Nah, begitulah. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa memiliki kewajiban yang sesuai dengan aturan sosial, yaitu kewajiban untuk patuh dan memegang teguh peraturan. Tanpa kepatuhan itu dan penunaian tugas kita sebagai makhluk sosial, kita tidak akan diakui sebagai bagian masyarakat dan hak-hak kita pun akan terjatuh. Nah, jadi adapun cara menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial adalah pertama, mematuhi tata tertib dan etika akademik yang berlaku di kampus. Yang kedua, ada menghormati perbedaan pendapat dan pandangan. Yang ketiga, tidak mengganggu ketenangan mahasiswa yang lain. Keempat, ada tidak melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap sesama mahasiswa. Kelima, menjaga kebersihan dan inventaris institusi. Yang keenam, ada mematuhi tata tertip ujian yang ditetapkan. Yang ketujuh, ada jujur dan tidak melakukan kecurangan. Yang kedelapan, ada menyerahkan tugas tepat waktu. Yang kesembilan, tidak berpakaian tidak sopan dan tidak sesuai peraturan. Yang kesepuluh, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi selanjutnya ada menjadi seorang mahasiswa yang memiliki rasa sadar diri. Jadi sadar diri adalah sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi hak atau milik diri sendiri dan orang lain serta tugas atau kewajiban diri sendiri serta orang lain. Jadi sadar diri adalah kesadaran akan diri yang terpisah dari pemikiran-pemikiran tentang kejadian yang dihadapi sehari-hari. Dengan kata lain, sadar diri adalah kesadaran bahwa seseorang itu adalah makhluk individu. Tanpa kesadaran diri akan menerima dan mempercayai pemikiran yang ada tanpa menanyakan siapakah diri itu sendiri. Kesadaran diri memberikan orang pilihan atau opsi untuk memilih pemikiran yang dipikirkan daripada hanya memikirkan pemikiran yang dirangsang oleh berbagai peristiwa yang membawa pada lingkungan kejadian. Teori kesadaran diri menyatakan bahwa ketika kita memfokuskan perhatian kita pada diri kita, kita mengevaluasi dan membandingkan perilaku yang ada pada standar dan nilai-nilai internal kita. Kita menjadi sadar sebagai penguji objektivitas atas diri kita. Biasanya
Berbagai keadaan emosi terintensifikasi oleh kesadaran diri. Dan orang biasanya mencoba untuk mengurangi atau menghindari melalui misalnya televisi, video game, obat-obatan, dan sebagainya. Tetapi ada pula yang justru menjadi sadar akan dirinya melalui hal-hal tersebut, walaupun tentu saja itu merupakan kesadaran diri yang palsu. Ada pula yang akan menjadi sadar apabila disadarkan oleh orang lain. Jadi orang lain sebagai cermin dari dirinya. Tak heran jika sekarang ini banyak sekali training-training penyadaran diri, baik itu dalam rangka menenangkan diri, menggali potensi diri, atau tujuan-tujuan positif lainnya. Siapa yang mengenali dirinya sendiri, maka ia akan mengenali Tuhan. Oleh karena itu, bagi manusia yang bagaimanapun sifatnya, kekuasaannya, kekayaannya, kepandaiannya, kecantikannya, jika hidupnya disertai rasa dan perasaan kepribadiannya, ia akan sadar akan kelemahan dan kekurangan dirinya, kebutuhan dan ketidaksempurnaan dirinya. Ia insyaf bahwa hanya Tuhanlah yang mempunyai sifat kesempurnaan dan maha kaya serta maha mengetahui. Ia merasa bahwa makhluk itu mati atau hidupnya itu tergantung pada kekuasaan Tuhan. Sadar diri ada hubungannya dengan perkembangan kepribadian. Menurut Freud, perkembangan kepribadian adalah proses belajar menggunakan cara-cara baru dalam mereduksikan 4 macam sumber tegangan pokok, yaitu proses pertumbuhan, fisiologis, frustasi, konflik, dan ancaman. Menurut Carl Jung, perkembangan psike atau kepribadian menyangkut perkembangan manusia yang kurang sempurna ke taraf yang lebih sempurna. Tujuan yang dikejar dalam perkembangan ini adalah aktualisasi diri. Menurut Adler, tiap orang adalah suatu konfigurasi motif-motif, sifat-sifat, dan nilai-nilai yang khas. Perkembangan kepribadian sebagai proses belajar dalam artian umum melewati serangkaian titik-titik yang merupakan kejadian-kejadian sebagai penjelmaan pola-pola tingkah laku yang didorong oleh berbagai macam gejolak diri. Kepribadian berubah atau perkembangan karena adanya pengaruh pertemuan antara faktor endogen, kesehatan inteligensi dan motivasi, dan faktor eksogen atau lingkungan pendidikan sosial ekonomi. Adapun cara menjadi seorang mahasiswa yang memiliki rasa sadar diri adalah dengan pertama, aktif mencari tahu segala informasi yang ada di kampus. Kedua, membuat rencana akademik. Ketiga, membuat to-do list. Keempat, ada ikut organisasi atau komunitas. Kelima, menjaga kesehatan tubuh dan mental. Jadi selanjutnya ada menjadi mahasiswa yang berpikir demokratis. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Bersikap demokratis dengan demikian memang diperlukan, karena dengan banyaknya kepala yang berpikir, persoalan yang dihadapi akan terasa ringan. Untuk itu, kita memerlukan kesetaraan dari tiap orang, sehingga semuanya mempunyai hak yang setara, hak suara dan berbicara yang setara. Inilah inti demokrasi. Namun, membicarakan demokrasi berarti membicarakan suatu aransemen politik. Oleh karena itu, pembahasan pun banyak berkutat di lapangan politik tersebut. Pentingnya demokrasi dalam kehidupan karena dengan demokrasi terdapat pengakuan dan penghormatan atas tipe-tipe pengetahuan yang berbeda dan memunculkan bahwa setiap orang mempunyai sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan, sesuatu yang berbeda dan sama-sama penting. Untuk itu, semakin luas keanekaragaman suara yang ada dalam demokrasi, semakin baik pengetahuan yang dapat dibangun. Nah, dengan begitulah pendidikan demokrasi kita diajak untuk saling bicara secara sehat, yang pada akhirnya dapat berguna untuk kita semua. Dan demokrasi itu harus kita kondisikan keberadaannya dimanapun kita berada, karena bisa jadi orang lain itu berguna bagi kita, sebaik apapun itu.
Tanpa demokrasi kita bisa kehilangan arah karena seringkali orang lain lebih tahu dari kita. Maka apabila kita bersifat demokratis, kita bisa hidup selamat. Adapun cara menjadi seorang mahasiswa yang berpikir demokratis adalah dengan 1. Berdiskusi, ajak teman membahas isu kampus. 2. Menghargai pendapat, jadi terima perbedaan pendapat dengan terbuka. 3. Ada aktif di kelas, ajukan pertanyaan dan sampaikan pendapat di dalam kelas, dalam proses pembelajaran. 4. Ada ikut kegiatan, jadi berpartisipasi dalam acara organisasi. Yang 5. Memberi masukan, sampaikan saran konstruktif di dalam kelas dan rapat. Yang 6. Ada media sosial, bagikan informasi dan diskusi isu penting. Jadi selanjutnya adalah menjadi mahasiswa yang santun. Jadi santun adalah sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke semua orang. Kesantunan memang bisa mengorbankan diri sendiri demi masyarakat atau orang lain. Demikian karena masyarakat atau orang-orang tersebut sudah memiliki aturan yang solid, yang setiap kita hanya kebagian untuk ikut saja. Itulah inti dari bersifat santun. Sifat santun juga memiliki arti yaitu berperilaku interpersonal sesuai tataran norma dan adat istiadat setempat. Esensi dari perilaku santun itu sebetulnya hati kita juga, karena perilaku adalah cerminan hati kita. Jika perilaku itu bermacam-macam, seperti ada yang terpuji dan ada yang tercela, maka hati pun bermacam-macam. Ada yang lembut dan ada yang kasar. Oleh karena itu, budi yang tinggi yang jadi sendi kepribadian wajib dipelihara dan dipupuk dengan sebaik-baiknya, agar jalannya pikiran, akal, kehendak, dan perasaan berjalan melalui saluran yang benar dengan berjalan tegak di atas dasar yang hak dan kuat. Adapun kesempurnaan dan kehalusan budi atau sopan santun hanya dapat dirasakan oleh perasaan yang halus, hanya dapat dilihat oleh mata yang suci. Mendidik hati harus dilakukan sejak kecil dengan pengajaran dan pelatihan serta membiasakan sifat-sifat utama yang bernilai tinggi. Selain itu juga dengan selalu patuh menunaikan segala kewajiban yang telah ditentukan menurut peraturan baik terhadap perorangan maupun dengan kepentingan masyarakat umum. Namun hati juga tergantung dari cara kita mendidiknya. Jika perilaku kita adalah perilaku yang baik-baik saja, maka hati kita pun baik-baik saja. Namun, jika kita terus-terusan berperilaku tidak baik, maka hati kita pun akan ikut tidak baik. Hati kita bisa menjadi sekeras batu. Oleh karena itu, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat adalah salah satu sifat kesantunan yang dianjurkan demi menjaga hati agar tetap suci bersih. Misalnya ialah meninggalkan hal-hal yang kurang patut atau tercela di pandangan umum dan masyarakat, melakukan hal-hal yang kurang atau tidak perlu, hanya bersenda gurau, tertawa terbahak-bahak, mengucapkan kata-kata kotor dan berbuat yang tidak senonoh. Nah, adapun cara bersantun adalah dengan 1. Santun kepada guru kita. Jadi kita harus memuliakan dirinya, menghargai kesediaannya karena telah mengajari kita, menyimak dengan baik kata-katanya, memerhatikan ajaran-ajaran yang diberikan, menunjukkan kesungguhan kita dengan memusatkan pikiran kita kepada ajaran-ajarannya yang telah diberikan, menunjukkan kepada dirinya kepahaman kita atas ajaran-ajaran tersebut, memurnikan hati kita dan mengosongkan pikiran kita dari keinginan-keinginan kita yang tidak ada hubungannya dengan ajarannya, serta menatapnya dengan penuh perhatian. Yang kedua, ada santun kepada orang yang lebih tua usianya. Kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Yang ketiga, ada santun kepada orang yang lebih muda usianya. Jadi kita harus bersikap bersahabat kepada dirinya.
Yang keempat, ada santun kepada orang yang kita mohonkan sesuatu dari mereka. Kita harus menerima apapun yang ia berikan dengan rasa syukur dan menyadari akan kemuliaannya. Yang kelima, ada santun kepada orang yang telah menyenangkan kita, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, dengan menghargainya dengan cara berterima kasih kepadanya. Yang keenam, ada santun kepada orang yang telah menyakiti kita, baik itu lisan maupun secara fisik, yaitu dengan lebih patut bagi kita untuk memaafkan jika ia melakukannya. Yang ketujuh, santun kepada saudara kita. Jadi kita harus dengan sepenuh hati harus melindungi mereka, perlakukan mereka dengan bersahabat, sejahterakanlah mereka, dan berterima kasihlah kepada mereka yang berbuat baik kepada kita. Adapun cara menjadi seorang mahasiswa yang santun adalah dengan bersikap ramah dan berkomunikasi dengan baik, menghormati budaya dan norma masyarakat, menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam, dan berpartisipasi di masyarakat dan menghindari sifat apatis. Jadi sekian video presentasi saya. Mohon maaf bila banyak sekali kurangnya. Mohon maaf bila ada salah kata, terbata-bata, typo, atau ribut. Sekian, terima kasih.